Oh. Kalau terlalu serius nanti malah lama-lama itu bisa stres. Gitu yang jadi. Kalau dablek itu artinya tertawa, itu lebih bagus daripada merengut. Nah dulu background saya itu kan grup pelawak. Jadi ternyata tertawa itu bisa menghimpun persatuan dan kesatuan yang menyatukan demi wutuhnya kembali Indonesia. Waduh, bahasanya rada keren nih. Nah, kan saya akhir-akhir ini dengar ya katanya 2023 sampai 2024 itu bakal menjadi tahun karma. Nah, masyarakat kita itu kan sebenarnya banyak kecewa dengan pejabat-pejabat kita yang tidak amanah. Sehingga kemudian muncul isu hati-hati pejabat, ini kita sudah mulai memasuki tahun karma katanya. Iya. Gimana yang Jati menanggapi hal itu kira-kira? Memang orang yang paham tentang Tuhan pasti harus percaya dengan karma. Karma itu bisa menimpa pribadi, bisa menimpa keluarga, bisa desa, bisa juga wilayah ataupun negara ataupun bangsa. Gitu ya. Jadi negara bisa kena karma ya? Bisa kena karma. Contoh sekarang, Mas Indra seneng di bidang perfilman dan per YouTubean tuh pasti sangat mengenal negara Amerika yang namanya Hollywood. Okay. Hollywood tuh di sana tuh waduh, yang namanya artis itu mesti, saya pernah juga jadi artis, pasti selalu pengen memilih sesuatu yang besar, yang mahal dan mewah. Itu sudah logis lah ya. Tapi sekarang itu kasihan banget di sana itu. Orang-orang di Hollywood tuh pada tidur di trotoar-trotoar ya. Makan itu kadang-kadang luru di tempat-tempat yang sudah dibuang itu. Sampai begitu ya. Saking sulitnya mempertahankan hidup karena karma. Kedua, di Eropa itu karena dulu itu pernah menguasai dunia, termasuk zaman VOC itu sudah kurang lebih 300 tahun lebih ya. Itu kan mengeruk harta kekayaan sebesar-besarnya ke sana. Nah, ternyata sana pun sekarang kena karma. Apa karma bagi Eropa? Eropa itu sekarang orang kebingungan untuk bernapas. Kenapa? Karena pada waktu dia yakin bahwa kapitalis merupakan satu cita-cita yang optimal untuk menguasai dunia dan mengumpulkan kekayaan, sampai di sana itu sekian ratus tahun nyedot harta kekayaan leluhur kita ke sana. Dan sekarang karmanya orang sana butuh nyamplung. Nyamplung itu suatu pohon sejenis kelengkeng agak besar. Nyamplung itu ada fungsinya apa? Ke tanah bisa menyuburkan tanah, ke ether ini bisa menyerap karbon, ya karbon. Jadi sana butuh itu. Oleh karena itu nanti kalau tidak ada masalah dan masih sehat-sehat, saya nanti diundang ke Dubai dan Inggris ya untuk dimintai pendapat. Saya bersama dengan Dr. Sofyan dari Jogja dan Insinyur Reddy dari Jogja juga. Beliau berdua inilah yang mengembangkan nyamplungisasi dari Sabang sampai Merauke. Nah itu masalahnya. Jadi prospek masa depan sudah waktunya anak cucu leluhur Nusantara itu memetik buah penderitaan. Kalau sekarang misalnya Mas Indra tadi bilang bahwa pejabat masih belum melaksanakan amanah dengan baik, itu berarti sudah teko titi wancinya untuk memetik karma tadi itu. Iya. Kalau dihitung secara ekonomis ya gampang-gampangan aja ya. Suatu negara nyetak duit itu mesti harus mendapat pengawasan internasional, ya. Kalau tidak nyetak semuanya sendiri timbullah inflasi, ya. Masyarakat juga bingung juga. Mungkin pecel harganya bisa 10 juta dan lain sebagainya ya. Tapi uang yang dicetak di Republik Indonesia
Sekarang ini 80% tuh gerombol di Jakarta. Yang 20% dibuat, ditunggu royoan orang mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya tetap dapat kritik gitu ya. Karena apa lah? Ini karena sistem politik ini yang sudah harus kita rombak secara total. Permasalahannya ada di sana. Oke. Berarti apa tuh namanya, tahun karma Ya. itu benar-benar nyata ya. Nyata, karma itu nyata. Kebetulan Mas Hendra penggemar dan yang mengikuti ngaji rasa sampean itu. Saat tadi itu ada tamu dari Jakarta, seorang ibu dengan putrinya, dan satu dari Singapura. Sekarang saya persilakan tidur pedepokan saya di Singosari sana. Ternyata yang dari Singapura itu juga pengikut aktif ngaji rasa. Sampai di sini tuh suruh bukakan kartu, lalu kartu tarot, lalu tanya kepada batunya Rengganis loh. Kebetulan tuh kok persis dan sama semua. Isinya tarot dan nasib dia dan anu itu ya. Dan salah satunya itu, loh, kamu sekarang tuh jangan bohong loh pada Eyang ya. Kamu saat ini kok jadi orang kaya, punya duit banyak, itu masalah apa ini? Ya yang kebetulan bisnis saya itu ya kecil-kecilan apa? Batu bara. Lebih itu batu bara kecil-kecilan. Itu yang putri dari Singapura itu ya. Iya. Nah, akhir-akhir ini kan kita lihat yang jadi secara internasional pun banyak orang bertengkar gara-gara agama. Di Swedia Al-Quran dibakar. Di India ya terbaru kemarin antara Muslim dengan Hindu 5 meninggal dunia, saling membunuh gara-gara agama. Apa yang salah yang jadi? Satu, yang salah adalah pemahaman tentang agama atau kitab suci yang diyakini. Yang kedua, eranya sudah era berubah ke era baru ya. Oleh karena itu dulu pernah saya ke ngaji rasa juga, bahwa kitab suci nanti itu hanya satu lembar ya. Artinya kitab suci yang ada itu nanti akan tergilas oleh zaman, tergilas oleh zaman karena kitab suci yang ada itu banyak memuat tentang katanya. Katanya ada Tuhan, katanya ada malaikat, katanya ada surga, katanya ada neraka. Lah itu. Nah katanya itu di era digitalisasi harus bisa diterangkan minimal secara rasional ya. Secara rasional. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan dan yang gampang diterima oleh baik anak kecil atau yang muda-muda. Misalnya itu, tolong Mas itu Mas, yang di meja itu bunder-bunder itu bawa ke sini. Nah, ini terus yang kedua, untuk mengantisipasi itu sebenarnya Indonesia itu tidak perlu dan tidak usah gelisah. Karena Indonesia itu surga itu sendiri. Oleh karena itu akhir-akhir ini Eyang itu tidak pernah berhenti pergi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kira-kira 4 hari yang lalu saya pergi ke Lodaya. Lodaya itu Blitar Selatan. Di sana tuh tiap mulut ada upacara memandikan gongnya Mpu Barada ya. Itu selalu ribuan orang. Terus saya melihat suasana sana itu para pinisepuh, orang-orang desa itu sangat setia. Karena mereka sadar bahwa upacara mulutan itu yang datang puluhan ribu orang. Puluhan ribu itu kan mengundang duit. Warung-warung laris, parkir-parkir lari lah. Akhirnya lalu saya gini, doakan saja. Nanti kalau negeri ini sudah berubah menjadi sistem kerajaan, daerah-daerah tertentu yang masih sangat setia ngugemi, nguri-uri, memelihara, membudidayakan kearifan lokal termasuk adat, kita bebaskan pajak. Gitu, bebas pajak nanti daerah-daerah istimewa itu. Terus saya ke Trenggalek. Di Trenggalek itu ada penyajian Jawa Dwipo ya, di bawah pimpinan Pak Cip, teman saya juga. Saya ke sana tadi malam ke Trenggalek. Waduh, saya melihat penampilannya itu salut sekali. Ibu-ibu pakai hitam-hitam di sini dironce-ronce gitu, lalu pakai sanggul semua cantik-cantik, baik sepuh ataupun muda ataupun anak-anak. Lah, itu kan budaya. Itu budaya kita. Lah kalau bangsa kita ini sudah tidak ngereken budayanya sendiri, wong orang Jawa kok pengen jadi orang Meksiko, orang Arab, orang ya
Makanya saya selalu kepada Tuan Mahathir dari Malaysia. Malaysia punya budaya sendiri. Bagi orang Malaysia yang mengaku warga Malaysia tidak menghargai budaya dan minggat dari sini. Wes ora zamane nggih. Wes ora zamane ya. Nggih, nggih. Ya, harus gitu yang jadi. Iya, harus wong tegas. Jawa kok budayane wong Arab. Lah. Apa sing ngulangi? Iya. Oleh karena itu akhir-akhir ini banyak saling bertengkar, saling membunuh, saling, waduh, kadang-kadang istrinya sendiri saya ngikuti terus tuh ngeri, nangis, tidur tuh sambil nangis, kok sampai di sini ya. Oleh karena itu ini disebabkan karena kita belum membayar karma. Di negeri ini punya karma apa? Satu, bulan Juli ya, Kuda Tuli itu di Jalan Diponegoro, itu juga belum terbayar karmanya. Yang kedua, tahun 1965 itu juga belum terbayar karmanya. Jangan dipikir loh orang yang sudah disembelih, dibunuh itu sudah begitu aja habis. Enggak. Ada perhitungannya. Iya, sukma itu masih hidup. Sukma itu masih hidup. Dan kalau sudah sukma itu dia tidak sadis. Tidak sadis, tidak lalu nanti saya supaya gerakkan orang itu supaya membunuh sana. Enggak seperti itu. Karena setelah manusia itu berwujud sukma, karena dia sadar belum menjadi Tuhan. Karena belum menjadi Tuhan itulah, sukma itulah mempunyai kesadaran. Nah, sukma itu caranya melindungi anak cucu. Bagi anak cucu yang setia terhadap warisan-warisan leluhur, mbuh iku sumber, mbuh candi, mbuh wit gede, mbuh apa. Makanya saya kemana-mana itu selalu menyarankan kepada mereka. Dan saya tanya kepada Tuhan, sebentar aja dijawab. Gimana caranya? Jadi misalnya tadi itu dari Jakarta, ya Mbak ini lahirnya Pon Wage Kliwonnya, wah kita enggak ngerti Mbak itu, Mbak kita itu orang Jakarta, enggak pernah Jawa-Jawa, enggak pernah, ya enggak apa-apa. Hari umumnya apa? Ya saya tanya aja, rumah sampean ngadap kemana? Saya menghadap ke utara Mbah, ya di kira-kira 2 kilo dari rumah sampean itu agak nyerong itu ada sumber besar, airnya jernih, ada pohonnya besar, ada mbah gitu, langsung gitu. Sekarang di pedesaan saya itu ada mbah. Lah kamu setiap hari tertentu, hari lahirmu misalnya 1 Juni kayak 2 Juli kayak atau apa gitu, bersihkan tempat itu, nggak usah berdoa. Kenapa nggak usah berdoa? Sang Maha Kuasa itu jangan diteriaki, di batin aja kita udah ngerti. Gak perlu teriak-teriak. Nggak perlu teriak-teriak. Kalau diteriaki itu malah namanya menghina. Wong Maha tahu kok diteriaki, apalagi waduh puasang ini yang sebuanter-buanternya. Nah, itulah yang mengakibatkan pelan-pelan bangsa ini semakin turun nilai spiritualnya.